Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang sekarang lagi nonton videonya Projobs kali ini, kamu masih lagi belajar untuk SKB ya, Seleksi Kompetensi Bidang untuk CPNS, Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama. Nanti Ninja bakal share ke kamu tentang kisi-kisinya dan juga latihan soalnya. Di sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar kamu juga bisa selalu update informasi dari Projobs atau latihan soal yang baru. Seperti itu ya. Kisi-kisinya itu simpel sebenarnya, tapi kalau kayak gini-gini itu biasanya soalnya bisa sangat berkembang ya. Jadi untuk kemampuan umumnya adalah penyelenggaraan negara, orang apa tadi ya jabatan kamu harus tahu nih tentang kelembagaan DPR dan DPD. Manajemen ASN juga penting. Terus khususnya itu adalah sistem pendukung DPR dan DPD dan juga JR pemantauan atau pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Tuh untuk kisi-kisinya ya. Bisa di screenshot tuh untuk bisa belajar lagi gitu ya. Next, contoh soalnya. Apa dampak yang mungkin terjadi jika terjadi konflik antara DPR dan DPD terkait pembahasan undang-undang? DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Terus ada konflik tuh, gimana bahas undang-undang? Jadi jawabannya yang mana? Boleh di screenshot dulu atau juga di pause kalau mau baca lebih lanjut. Next, jawabannya adalah mungkin terjadi deadlock dalam pembahasan undang-undang. Jadi ini tidak ada kesepakatan yang dicapai gitu. Kalau mereka memang ada konflik seperti itu. Jadi DPD ngomong apa, DPR ngomong apa kayak gitu. Kalau DPD kan Dewan Perwakilan Daerah ya, per provinsi. Kalau DPR itu kan bisa ada kayak dari kabupaten juga. Seperti itu. DPR itu pusat ya berarti ya. Gitu ya. Ada deadlock. Lanjut, apa peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Mahkamah Konstitusi ini kayak belajar kemarin ya waktu seleksi SKD ya gitu tentang PWK tuh ada nih apa tuh peran MK gitu ya. Nah, peran MK adalah bertugas menilai konstitusionalitas undang-undang seperti itu. Ya, menguji dan menilai konstitusionalitas undang-undang. Next, apa yang menjadi perbedaan utama dari DPR dan DPD? Tadi ya, kira-kira apa teman-teman? Oke, bener banget ya. Jadi DPR itu diisi oleh wakil rakyat, sedangkan DPD diisi oleh perwakilan daerah. Tadi ya, itu ada perwakilan rakyat, perwakilan daerah. Next. Nah ini tadi provinsi ya mainnya kalau DPD itu. Kalau DPR kan ada semuanya ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Gitu. Apa yang membedakan antara komisi dan fraksi di dalam DPR? Nah, teman-teman adalah nanti kerja di DPR harus tahu nih bedanya komisi dan fraksi. Oke, jawabannya adalah komisi memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan, sementara fraksi hanya memiliki tugas fungsi legislasi. Seperti itu. Ya, fraksi itu khusus untuk legislasi. Kalau tadi apa namanya komisi itu bisa legislasi dan pengawasan. Bagaimana peran sistem pendukung dan analisis dalam mengatasi tantangan penyelenggaraan negara terkait ketidakpastian dalam regulasi? Jawabannya yang mana kira-kira? Yap, benar. Jadi sistem pendukung memberikan panduan sementara analisis mengevaluasi dampak potensialnya. Jadi kayak sistem pendukung itu memberi guideline kayak gitu ya atau panduan terus kalau analis mengevaluasi dampak potensial. Seperti itu. Ya, terkait undangan dan pengambilan keputusan legislatif. Next. Apa konsekuensi potensial jika hasil analisis dampak undang-undang tidak dipertimbangkan oleh legislator? Jadi nggak ngitung tuh atau nggak mikirin tentang analisis dampaknya. Kira-kira apa yang terjadi? Bener ya, jadi resiko terhadap ketidakpastian hukum dan konflik sosial lah. Karena yang tadi nggak ada pertimbangan gitu, nggak ada analisis dampak gitu. Jadi nggak ngerti nanti kalau undang-undangnya diterapkan dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi resiko ketidakpastian hukum dan konflik sosial seperti yang ada di Indonesia sekarang gitu ya.
Bagaimana integrasi sistem pendukung dengan peran jabatan fungsional analis dapat meningkatkan efektivitas DPR dan DPD? Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, benar ya. Dengan memberikan informasi yang lebih terperinci tentang sidang legislatif. Gitu ya. Integrasi sistem pendukung dan peran JFN. Gitu. Jadi memberikan informasi yang lebih terperinci tentang setiap tahapan sidang legislatif. Next. Apa peran utama seorang analis pemantauan dan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan? Bisa di pause dulu ya, teman-teman, kalau mau cari jawabannya atau mungkin masih mau berpikir seperti itu ya. Jawabannya adalah menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari undang-undang yang ada. Karena ya jabatannya adalah pemantauan dan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan gitu. Jadi analisis dampak sosial dan ekonomi dari undang-undang yang ada. Kira-kira nanti dampak sosialnya gimana nih, dampak ekonominya gimana gitu. Kalau perundang-undangannya ini ada ya. Next, apa peran utama sistem informasi legislatif atau SIL dalam mendukung kinerja DPR dan DPD? Ya benar ya. Jadi kalau ada sistem informasi legislatif itu jadi bisa tuh untuk memonitor dan mendokumentasikan proses pembentukan undang-undang. Jadi semua masyarakat tahu transparan. Gitu ya. Next, bagaimana penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN dan dapat meningkatkan kualitas birokrasi? Meritokrasi. Ya, jawabannya adalah menilai dan mempromosikan berdasarkan kinerja dan kompetensi ya, karena seorang meritokrasi kan dimilih merit gitu ya, berarti dia dia cocok gitu. Cara penerapan prinsip kecocokan itu gitu manajemen ASN itu ya ini menilai dan mempromosikan berdasarkan kinerja dan kompetensi. Jadi bukan gara-gara aspek usia atau apa, tapi ya menilai dan mempromosikan berdasarkan kinerja dan kompetensi gitu. Tapi nggak boleh untuk yang hubungan personal usia. Hormonal masuk lokasi sama ASN mempromosikan menjadi proses strategis setelah mereka memiliki pendidikan dan kompetensi yang kuliah. Jadi nggak cuma usia tuh gitu, meritokrasi tuh gitu, tapi lebih kepada kemampuan. Oke, itu aja soalnya masih sedikit ya sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau join tryout, kebetulan kita ada diskon 150.000 di bulan Desember, jadi jangan lupa gitu untuk chat WA admin atau hubungi www.projects.com untuk jabatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.